this morning. Wonderful. I'd like to invite everyone who might still be outside to please take your seat inside as we start our service this morning. So good to see everyone's faces. Amazing that we don't have to wear masks anymore. Praise the Lord. Now we can actually sing and worship Him. So today I have really big expectations from everyone. I want to hear your voices as we shout for joy for Jesus, as we sing of His goodness, we sing of His greatness. That we are standing here in this place is because of our God. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are so amazing, God. Thank you for this amazing day that you have blessed us, that we can be standing here right now in this place. Thank you, Jesus, that your mercy never fails us. Thank you, Jesus, for your deliverance. Thank you, Jesus. You are our everything, Lord. And we just want to honor you in this place today, Lord. We want to worship you and give you glory, Jesus. We want to exalt you. We want to exalt you and we want to exalt you on high, Lord, because you deserve the highest praise. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you, Jesus, for your peace and your joy that never fails. Thank you, Jesus. We're going to give thanks to you this morning with everything that we have. Glory, we give glory to you in Jesus' name. Hallelujah. Amen. So come on, church. I want to see the enthusiasm of being able to sing without a mask. I know how hard it was to sing when you had a mask on and how hard it is to praise and worship. But we've been set free. Amen. That we can give Him glory, we can give Him praise with no more restrictions. Oh, hallelujah, Lord Jesus. So I invite everyone to stand with me. Let's give thanks to our God, our King. His love endures forever. Amen. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His heart above all things, His love endures forever. Sing praise with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. By the grace of God, He will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Amen, Jesus. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. We sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. His love endures forever and ever. Amen. His love endures forever. His love endures forever.
Glory, glory, Jesus. God, you are the strength of our heart. There is nothing on earth that we desire but you, Lord God. All we want is you, Jesus. Without you, Lord, we wouldn't be here right now, Jesus. And we thank you, Lord. We thank you, Father, for all that you have done, Jesus. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Who we have in heaven but you, Lord Jesus? Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Church, I have a question that I would like to ask you. Is God the strength of your heart? If God is the strength of your heart, do you think you have more energy than you have right now? Do you have, if God is the strength of your heart, God who is amazing, who we cannot even measure how strong He is, if He is the strength of your heart, can I see that strength when we sing this song today? Come on, God is the strength. Come on, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You indeed are the strength of our heart, Lord God. You are our God, whom we can always turn to, whom we can always rely on, because you are always faithful. Thank you, Jesus, that no matter what we face, no matter what circumstances, no matter what storms come our way, no matter what obstacles stand to block us from you, you are always there. And we know, Lord, that you are the strength of our heart, that we can soar above every storm, that we can soar above every obstacle, that we can soar above everything, because we know that you are with us. And we know that we can be still and know that you are God, that you are faithful, that you are always there. You are our provider. You are our deliverer. You are our everything, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hide me
Your wings cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Jesus. Finished my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. 'Cause when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, I will soar with you. Yes, Jesus. We will soar with you, Jesus. 'Cause Father, you are king over. You are king over everything, Jesus. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, Thank you, Jesus. thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. One more time. When the oceans Thank you, Lord. rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still. Thank you, Jesus. Know you are God. Give the glory to I Jesus. will be still. Give the glory to Know Jesus. you are God.
Let's worship Him. He's worthy to be worshipped. We worship the living God. Name above all names. Jesus, we call upon your name, Lord. Jesus, Jesus. You are great. You are wonderful, Lord. There is none like you. You're the King of Kings. Name above all names. Jesus, we worship you. Your immeasurable power. Holy Spirit. So amazing, God. Holy There Spirit. is no other but you. There is no other but you. Jesus, sweet Jesus, the name that is above every name. We worship That wonderful name of Jesus. We We worship glorify you in this you. place. Jesus. We open our hearts to you, Lord. Glory, 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 Jesus. We raise our voice to heaven. We raise our voice to the kings of kings and lords of lords. Jesus, your name above all names. Holy Spirit. So amazing, Lord. So amazing, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is your service, Lord. It's all about you, Jesus. This is your service, Father. Lead us, Lord, from the beginning to the end, Lord Jesus. We need your power, your anointing, your healing, Lord, in this place, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Guide us, Lord Jesus. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord. To have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord Jesus. We want to be like you, Lord. We want to be like you, Lord. We want to seek your kingdom first more than anything, Lord Jesus. Forgive our sins, our iniquities, all our faults, all our transgression, Lord. Forgive us, Lord Jesus. We know we are nothing without you, Lord. Lord, as we unite our hearts as one in you, Lord, just continue, Lord, let your spirit flow in this place, Lord Jesus, until the end of the service, Lord. I pray for our Father, Lord, you equip him, you anoint him, Lord Jesus. Just hide him behind the cross, Lord. Every single word that comes from his mouth is from you, Lord. Speak through him, Lord. He's just your instrument, your vessel, Lord. Nothing more than that, Lord. Speak to every single person in this place, Lord, this morning. As we open our hearts, we open our ears, Lord. We open our minds, Lord. We want to hear you, Lord. Speak to us, Lord Jesus. Speak to us, Lord. With authority, Lord. With power, Lord. With anointing, Lord Jesus. Thank you, Father, for your kindness, for your goodness, Lord. That you're always with us, Lord. That you have never left us, Lord. Your Spirit, Lord, is always in us, Lord Jesus. And thank you, Lord, once again for the unity in this place that you have gathered us together, Lord, to praise you, to worship you, to lift up your name on high, because you deserve everything, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And once again, Lord, speak to us and just open up the words, Lord. Just reveal yourself to us, Lord, this morning, Lord Jesus. We want to seek you, Lord, face to face, Lord. Thank you, Father. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. 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 Morning, everyone. You may be seated. Silakan duduk, Bapak Ibu.
Sekali lagi selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini juga untuk saudara yang mengikuti secara online di mana saja kalian berada. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, ada haleluya? Tuhan baik selamanya. Haleluya. Hari ini kita sudah bebas ya. Government rule sudah di-ease. Kita sudah bebas mau menyanyi, mau bersorak, mau apa saja, it's okay. Ya. Oke, saudara, kita akan melanjutkan dari Vision 2022. Apa ya? Vision 2022 ya. Maximize your potential, ya kan? Pagi ini kita akan melihat maximize God's love within you, within us. Kita akan maksimalkan ya, God's love within us. Ya, tentunya kita akan melihat, saudara, kita pelajari pelan-pelan ya, karena ini mengenai potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya. Kita lihat dulu apa itu ayat firman Tuhan. Waktu itu Tuhan datang, ya, turun dalam awan, lalu ia berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan namanya. Ya, declare, saudara. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. Dia turun, makanya katakan waktu Harun dan Miriam dia ngata-ngatain Musa, apa cuma kamu saja dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi mereka declare, saya pun juga dipakai oleh Tuhan. Langsung Tuhan turun depan mereka, tengah-tengah mereka. Berani-beraninya engkau mengatai hambaku Musa. Dengan dia aku berhadapan muka dengan muka. Ini saudara, di hadapan Musa, Tuhan declare siapa dia. Dia katakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, kasihnya dan setianya. Ya kan? And he passed in front of Moses proclaiming the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Dia declare dirinya. Dia bicara di depan Musa. Tuhan, Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang panjang sabar, penyayang, yang berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah atribut daripada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang mencipta kita. Tuhan yang dimana kita juga image-nya dicipta sesuai dengan dia. Kalau Tuhan karakternya seperti ini, atributnya seperti ini, semestinya ciptaan yang diciptakan dengan Tuhan harus seperti ini juga. Amin. Ya kan? Tapi kenapa manusia jadi jahat? Kenapa manusia tiba-tiba berbeda? Makanya karena dosa rusaklah the image of God. Ya, distorted the image of God, rusaklah sehingga manusia keluar dari semua yang ada di dalam hidupnya, yang ada dalam dirinya. Ciptaan yang dicipta sedemikian rupa dengan atribut-atribut yang ada, yang mestinya dia panjang sabar, dia mestinya pengasih, penyayang, dan penuh dengan apa itu kesetiaan dan lain sebagainya. Ya, ini terhilang dari manusia. Satu lagi ayat, ketika waktu zaman Nabi Yeremia, dia menampakkan diri dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya, saudara juga berlaku kepada kita. Jadi dia dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi ini adalah unfailing love. Ya. The Lord appear to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love.
I've drawn you with loving kindness. Jadi kita tahu bahwa kasih Allah adalah kasih yang unlimited, yang tidak ada batasnya, dan kasih yang mau menerima kita apa adanya. Meskipun kita bagaimana jahatnya, bagaimana kita berdosanya, tetapi kita melihat sejarah bagaimana Tuhan terus berusaha untuk mencari kita yang terhilang, untuk memulihkan hidup kita. Ya, jadi katakan di sini bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, inilah. Jadi kalau Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada kita, kasih Tuhan itu ada dalam kita kan. Amin. Nah, saudara, coba kita lihat dulu apa itu the Hebrew word hesed. Karena kata kasih ini juga dalam Hebrew word aheb. Ada satu aheb, ada satu hesed. Tapi yang dipakai dalam ayat ini dan yang sebelumnya tadi adalah hesed. Nah, hesed ini artinya adalah love atau loving kindness. Ya, kasih setia, tapi juga berarti belas kasihan Tuhan. Nah itu, jadi waktu Tuhan mengatakan, akulah Tuhan. Nah dia dikatakan Allah yang selalu berbelas kasihan. Allah yang selalu punya loving kindness. Punya kasih yang setia kasih itu. Maka semuanya sudah dibuktikan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu adalah demonstrasi daripada kasih Allah. Saya seringkali katakan ini, demonstrasi puncak dari kasih Allah itu pada waktu dia demonstrasikan lewat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, hesed ini waktu saya pelajari menarik memang. Karena hesed ini, ya saya sempat tuliskan juga tadi pagi dalam renungan pagi itu, bahwa hesed ini juga ada yang bisa lihat ya, apa kira-kira tadi itu. Kalau saudara baca pasti tahu, kecuali kalau saudara nggak baca ya. Jadi sangat menarik sekali. Ada dua hal. Ya. Karena kalau nulis di di renungan pagi itu kan nggak mungkin panjang-panjang mau diuraikan semua kan nggak mungkin gitu. Nah, yang jelas tadi saya tulis hesed yang dari Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dengan tindakannya, dengan uluran tangannya, dengan pertolongannya, dengan kebaikannya. Ya, dengan dia setiap tindakan dia itu adalah ekspresi daripada hesed. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, hesed juga melepaskan dia ya, di dalam setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasihi ini, dari setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, baik itu ikatan dosa, baik itu dari penjajahan, baik itu dari masalah, dari problem, dan itu adalah tindak lanjut daripada Allah yang penuh dengan hesed itu untuk bisa menolong manusia, untuk bisa memulihkan manusia kepada kehendak dan rencananya semula. Nah, yang ketiga, hesed ini sebaliknya berlaku kepada kita karena hesed, karena kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita. Perhatikan, kasih yang kepada kita, dan saya temukan ada banyak saudara. Salah satunya, dia memampukan kita untuk bisa worship kepada dia. Ini dahsyat sekali. Memampukan dia untuk bisa datang pada pagi hari ini itu karena hesed. Jadi gerakan ini kita bisa datang, kita bisa berdoa, kita bisa mencari dia dalam melewati doa, kita bisa memohon kepada dia dalam doa-doa kita. Itu karena hesed. Ini yang saya pelajari. Wah, luar biasa sekali. Jadi makanya saya katakan maksimalkan the hesed ini yang ada dalam kita. Ini merupakan potensi Tuhan yang ada dalam kita. Kita harus maksimalkan. Nah, sehingga untuk membuktikan bahwa hesed ini memang memampukan kita untuk kita bisa datang beribadah, ya, seperti pagi ini, Daud juga dia menulis dalam kitab Mazmur 5 ayat 8, saya nggak masukkan di sini, tetapi aku berkata kasih setiamu yang besar, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembahmu, ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ya, kata masuk ke dalam rumahmu, ini dalam rumah Tuhan.
seperti kita pada pagi hari ini. Berkat apa? Hesed, kasih setia Tuhan. Jadi satu hal yang tentunya untuk bisa mengencourage kita, mensupport kita, menguatkan kita. Ternyata kalau saya pagi-pagi bangun pagi, dan saya segera mandi, segera saya mau bersiap-siap, ternyata itu karena hesed itu sudah ada dalam kita. Amin. Jelas saudara. Ya Mazmur 5 ayat 8 tadi katakan, karena hesedmu, karena kasih setiamu, maka aku. Jadi kita mampu datang, kita bisa datang karena ada hesednya dari Tuhan. Karena ada belas kasihan Tuhan yang sudah dilimpahkan pada kita. Karena ada kebaikan-kebaikan kasih setianya yang sudah diberikan kepada kita. Nah, ini, luar biasa sekali. Nah, inilah yang saya katakan maximize your love, your God is love within you. Jadi kita maksimalkan setiap hesed yang Tuhan berikan di dalam hidup kita masing-masing. Ya, makanya saya kemarin waktu Pak Riki khotbah tentang gairah, kehilangan gairah dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Dia ingatkan dari kitab Wahyu bahwa engkau harus kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Karena betapa dalamnya engkau jatuh. Supaya kaki dianmu tidak diangkat. Jadi kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Nah, saudara, bukankah sesuatu hal yang luar biasa kalau kita diingatkan pada pagi hari ini tentang hesed, tentang His love, His loving kindness, tentang kasih setianya, ya, bahkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Jadi Tuhan itu sekali melakukan sesuatu, bergerak, to act, acting sesuatu, dia selalu acting melalui kasih setia, melalui karakternya, melalui atribut yang ada dalam dia. Nah, sehingga waktu dia berikan itu membawa dampak kepada kita juga, untuk kita bisa takut akan Tuhan, untuk bisa kita menghargai, menghormati Tuhan, dan bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu karena dampak daripada hesed yang Tuhan telah limpahkan kepada kita. Luar biasa sekali. Jadi sekali lagi pagi ini kita bisa datang, kita mampu datang karena ada hesed yang sudah kita terima. Amin. Luar biasa saudara. Kita bisa melayani Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan. Ada hesed yang ada dalam kita. Ini yang harus kita maksimalkan. Potensi, ya kan, hesed yang sudah Tuhan tanamkan pada kita, yang sudah kita terima. Ini yang harus kita maksimalkan saudara, pada hari-hari mendatang ini. Supaya kita tidak sampai abaikan begitu saja. Sehingga seperti katakan minggu lalu, membuat kita kehilangan gairah kepada Tuhan. Nah ini kan berbahaya kalau sampai kita kehilangan gairah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itulah Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus, sebab itu aku menyatakan kamu, aku orang, dia dalam penjara ini ya, aku yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia masih ingat untuk memberikan nasihat itu. Ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ingat saudara, karena hesed kita dipanggil. Ya. Sehingga jangan sampai kita itu di dalam keadaan hidup kita yang sudah menerima hesed dari Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, the love of God itu, sehingga kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Sangat-sangat luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau saya kembali mengenang bagaimana Tuhan itu ya, ketika menampakkan diri kepada bangsa Israel, dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih, dengan hesed yang kekal itu. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kemampuan kita, ingat tadi, kita bisa beribadah, kita bisa datang dan mencari wajah Tuhan karena ada hesed yang Tuhan taruh dalam kita. Ini yang harus kita maksimalkan, hesed ini, supaya kita tidak kehilangan gairah, kata Pak Riki kemarin. Gairah untuk melayani Tuhan, gairah untuk datang beribadah kepada Tuhan.
gairah untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, sehingga link sekali dengan apa yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Ya. Yang dia ingatkan dalam keadaan dia merenung seorang diri dalam penjara, dia masih ingat kepada anak-anak Tuhan bahwa supaya hidup aku menasihatkan kamu, nasihat dia. I appeal and I beg to you. Dia ngepil dan memohon. I appeal and I beg you to walk, to live life worthy of the divine calling to which you have been called, with behavior that is accredited to the summons to God's service. Yeah. To God's service. Bicara tentang servis, bicara tentang melayani. Supaya kita tidak menjauhkan. Nah, tapi kita bersyukur bahwa tadi yang saya katakan bahwa kita bisa datang karena kemampuan heset yang sudah diberikan kepada kita membuat kita mampu bisa datang kepada Tuhan. Di samping pertolongan Tuhan untuk membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala tekanan, dari segala masalah, dari segala perbudakan dosa dan lain sebagainya. Itu juga memampukan berbalik dari kita untuk kita bisa datang kepada Dia. Ini luar biasa sekali. Nah, kepada jemaat Filipi dikatakan, saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, saya garis bawahi kata perhatikanlah. Ya, brothers and sisters, join with others in following my example. Pay close attention to those who live in keeping with the pattern we give you. Jadi dia tetap kembali menyarankan, mengingatkan, menasehati supaya kita mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Ikutilah teladanku. Di ayat lain di 1 Korintus juga dikatakan bahwa karena aku mengikuti teladan Kristus. Jadi kita Paulus menasihatkan ikutilah teladanku. Karena dia sudah mengkopi cara hidup Kristus. Karena aku juga mengikuti keteladanan Kristus. Jadi Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia telah datang, telah memberikan contoh bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus walk with Him. Tentunya setelah kita ditebus, diselamatkan, dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan karena heset tadi. Nah, efeknya, dampaknya membuat kita bisa datang kepada Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Dan sekarang Rasul Paulus mengingatkan karena banyak, ya saya tidak tahu apakah saya tulis di sini atau di lain saya tidak sempat sebutkan, bahwa ada banyak yang tidak bisa mengikuti keteladanan Rasul Paulus dan keteladanan Kristus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang apa? Hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang dimaksud ini apakah orang dunia? No, orang percaya. Bahwa ada banyak orang percaya yang sudah mendapatkan heset, kasih karunia, kasih setia Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidupnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak meneladani kehidupan Kristus, kehidupan Rasul Paulus. Maka dikatakan, perhatikanlah. Siapa yang harus diperhatikan? Pay close attention. Kepada siapa? Kepada mereka, to those who live in keeping with the pattern we give. Jadi yang diperhatikan, saudara, adalah mereka yang hidupnya sudah mengikuti keteladanan Kristus, keteladanan Rasul Paulus. Sementara in reality, banyak orang percaya yang diperhatikan adalah kesalahan, adalah kekurangannya, adalah ketidaksempurnaannya. Iya apa tidak? Kita jujur saja. Bukankah kita terkadang bukan melihat kelebihan, bukan melihat bagaimana
Orang itu sudah berubah meskipun dia jauh dari sempurna. Tetapi kalau dilihat karena ada hesed yang ada di dalam dia, karena kasih karunia itu sudah melimpah dalam dia, maka terjadi satu perubahan dalam hidupnya. Tapi tetap saja kita kadang-kadang menjadi hakim yang tidak pernah diangkat, yang hanya melihat kekurangan orang terus. Yes, oh yes. Yes. This is in fact, this is in reality. Dan ini nasihat ini adalah baik sekali bagi kita. Saya juga, makanya saya katakan waktu Pak Riki kemarin khotbah, saya sempat terkejut karena dia bicara tentang love. Karena orang tidak menghargai hesed, meskipun dia nggak sebut hesed itu, love. Ya. Tapi saya sudah mempelajari beberapa waktu yang lalu tentang hesed. Bahwa hesed itu sebenarnya memampukan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Mazmur 5 ayat 8 tadi, Daud katakan, karena hesedmu, aku mampu datang beribadah dan melayani. Jadi kita sekarang ini, kita mampu datang karena ada hesed yang ada dalam kita. Ini yang harus terus kita maksimalkan. Untuk bisa datang dan untuk bisa melayani dia. Dan kemudian apa? Mengikuti keteladanan Kristus, keteladanan Rasul Paulus, keteladanan orang-orang yang di sini dikatakan pay close attention to those who live in keeping with the pattern we give you. Jadi ada orang-orang yang mengikuti pattern daripada Allah itu sendiri yang sudah memberikan contoh kepada kita melalui kehidupan Kristus waktu dia di dunia. Yang dicontoh oleh para murid, yang dicontoh oleh Rasul Paulus, kemudian diturunkan lagi dan dilihat kembali kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi dikatakan seperti yang telah kerap kali, berarti berulang-ulang ini, ya kan? I have told you those things many times before, ya kan? Now I say it again with tears in my eyes, dengan menangis aku katakan, many people live like enemies of the cross of Christ. Saudara, ayo kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Ingat, hesed, the love of God, the loving kindness of God sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Dan Rasul Paulus, perhatikan, pay close attention. Saya lihat dalam bahasa Greknya, skopeo, pay close attention atau perhatikanlah, also means makon, observe, perhatikan, lihatlah, take it, look at, consider. Pertimbangkan orang-orang yang sudah menerima hesed, kemudian hidupnya berubah. Perhatikan. Saya sering katakan kepada istri saya, lihat, ada banyak orang-orang yang tadinya hidupnya itu, aduh, gimana? Tuhan berubah. Yang saya lihat itu saya bersyukur bahwa ternyata hesed Tuhan bekerja. Dan tidak menjadi seteru Kristus. Tidak menjadi musuh salib Kristus. Karena kalau tidak, kematian Kristus gagal, saudara. Gara-gara kedegilan hati kita. Itu ngumpul, yang diomongin kekurangannya. Yang diomongin kesalahannya, yang sudah bertahun-tahun yang lewat. Saya kadang-kadang aduh, sampai kapan kita kalau terus begini? Karena ini tidak akan pernah membangun kita. Saudara ingat, waktu saudara duduk, benar ada satu saudara ngomongnya. Terus ngomongin, yang diomongin saudara dalam Tuhan lagi. Itu menghilangkan damai sejahtera dalam kita. Percaya, ya seperti itu. Damai sejahtera akan hilang. Tapi kalau kita kumpul, yang kita katakan adalah hal yang positif mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita pulang goodbye itu, pulang dengan hati yang penuh sukacita. Tapi kalau yang kita omong, saya selalu aduh. Tapi itu kan masalah free will masalahnya kan. Gitu. Manusia itu punya free will, makanya kita harus, nggak ada yang bisa menghandle kita kecuali diri kita sendiri. Ingat, kita diberikan roh bukan untuk melemahkan kita, tapi membangkitkan kekuatan kita.
receive dunamis. Engkau akan menerima dunamis, kuasa yang seperti dinamit yang bisa meledakkan gunung itu. Kuasa yang sangat besar. Dan juga spirit of love, hesed. Yang saya katakan dalam renungan pagi yang saya tulis tadi, benarkah ada hesed dalam kita? Sudahkah kita bisa mengikuti apa yang diajarkan melalui firman Tuhan? Jangan sampai, saudara, seperti yang telah kerap kali katakan kepadamu, many times I have told you, yang kunyatakan lagi sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Maka semuanya akan menjadi sia-sia, saudara. Kalau ini sampai kita tidak maksimalkan hesed, love of God in us. Amin. Siapa yang harus berubah? Ya kita. Masa dia harus berubah? Roma 12 ayat 2. Berubahlah engkau oleh apa? Pembaruan budimu. Transform your mind. Siapa yang transform? Ya kita sendiri yang transform. Siapa yang berubah? Ya kita yang berubah. Masa kita mengharapkan orang lain berubah? Enggak mungkin. Kita yang harus berubah. Menerima dia apa adanya. Seperti Kristus mau menerima kita apa adanya. Dosa kita itu, saudara, enggak karu-karuan, enggak bisa dihitung. Ngomong segunung lebih dari itu. Pagi aja ya, pagi aja. Meskipun kita sudah dikuduskan, pagi aja belum melakukan apa-apa. Bangun, pikiran sudah ngelayap, saudara, kemana-mana. Mendatangkan dosa juga. Jadi betapa sulitnya kita untuk melepaskan itu semua. Tapi ini bisa kita handle karena kita punya kuasa. Karena kita sudah diberikan kuasa dan hesed itu ada dalam kita. Amin. Nah ini, saudara. Dan ini kembali lagi tergantung kepada kita bagaimana kita meresponi. Ya. Menindaklanjuti. Kalau enggak, kita akan jadi bulan-bulanan pekerjaan roh-roh jahat untuk terus mau, saudara. Terus, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengelilingi untuk menerkam siapa saja yang bisa diterkam. Tapi kita sudah dipersenjatai, maka Efesus 6 dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lawanlah si iblis itu. Jadi kita yang harus melawan memang. Kita yang harus ofensif, bukan defensif. Lihat, pelayanan Tuhan Yesus waktu dia turun ke dunia. Berbeda sekali dengan yang lain-lain. Dia datang, dia mengobrak-abrik kerajaan. Dia katakan orang sakit ini dirasuk setan. Orang tuli aja dikatakan dirasuk setan. Orang bungkuk itu dikatakan dirasuk setan. Dan dia mengintervensi seluruh kuasa-kuasa kegelapan. Membebaskan setiap orang untuk dibebaskan dan dimerdekakan. Dan menerima the grace of God. Yes. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima itu semua. Amin. Oleh sebab itu jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Jangan saudara kita mau diperbudak oleh keinginan-keinginan kedagingan kita yang memang dari sejak lahir kita sudah dikuasai oleh human sinful nature kita. Tetapi ingat, karena Kristus kita harus berbeda dan kita harus menjadi orang yang berbeda. Sehingga kita bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam kita. Dan khususnya pagi ini berbicara tentang hesed yang Tuhan berikan kepada kita. Wah ini dahsyat kita. Dahsyat. Hesed ini memampukan kita untuk bisa mengasihi siapa saja. Seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Luar biasa. Saudara coba lihat. Kasih aja ilustrasi. Para misionaris. Ada berapa banyak korban misionaris di Papua. Saya ada buku dari Don Richardson. Yang dulu waktu masih studi, saya pelajari. Misionaris itu meninggalkan semua yang dia punya. Jauh meninggalkan negaranya. Hanya untuk mencari orang-orang yang terhilang. Untuk mencari mereka yang dalam cengkeraman
pelajari juga ada banyak cara yang dipakai bagaimana untuk menobatkan orang-orang itu. Yang masuk teman-temannya banyak yang masih karena banyak kanibal yang makan orang waktu itu, jadi bancaan orang-orang apa itu yang masih untouched people, suku-suku terasing yang tidak terjamah. Tapi mengapa mereka bisa lakukan itu? Memang semua nggak dipanggil untuk hal itu. Tapi ada orang-orang yang karena kuatnya hesed yang ada dalam dirinya itu membuat dia bisa bergerak. Dan itu di luar kemampuannya dia. Dia maksimalkan. Sehingga Papua bisa dimenangkan. Tidak sedikit sudah yang jadi korban. Saya baca dari Don Richard Suno. Luar biasa sekali. Nah ini kalau tidak gerakan dari Tuhan. Di situ sudah tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi complaining, tudingan, appointing. Tidak ada lagi sudah. Yang ada, Kristus sudah mati bagi aku. Untuk menyelamatkan jiwaku. Bagaimana aku harus bisa menyelamatkan orang lain. Ini hesed. Amin. Luar biasa. Luar biasa sekali saudara. Dan hesed ini ada dalam kita. Ini yang harus kita maksimalkan. 2022 terus ke depan, maksimalkan hesed yang ada. Loving kindness. Seperti yang dia katakan kepada Musa tadi. Tuhan yang panjang sabar, mengasihi dan penyayang, yang mengampuni kesalahan demi kesalahan. Ya, dikelihat dirinya dan atributnya itu sudah dilimpahkan kepada saudara dan saya. Maka sebab itu saya katakan, mari kita hidup. Jangan sampai menjadi seteru salib Kristus. Ini dunia sudah semakin kacau, sudah semakin tak karu-karuan sekarang ini. Kita masih mencari apa lagi yang kalau kita tidak bisa merubah, kalau tidak bisa change our mind. Jangan sampai nanti kita tulis dan akhirnya penyesalan saja. Tapi saya percaya di sini semua baik. Amin. Nah, coba lihat dulu kanan kiri. Ya, kasih senyum. Nah, jangan cuma dilihat aja, tapi dilihat. Sebab itu, ya kan? Diteruskan dari kepada Efesus. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dalam penjara ini. Dia katakan jadilah penurut. Ketika dia dalam kesendiriannya menunggu bagaimana hukumannya dia akan dilaksanakan, dia tuliskan. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Be imitator of God. Therefore as dearly love children. Yang penuh dengan hesed. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai korban. Persembahan yang harum. Bagi Allah. Luar biasa sekali. Jadi pagi hari ini apa yang Tuhan ingatkan kepada kita tentang hesed yang sudah dilimpahkan kepada kita, tentang bagaimana hesed itu memampukan kita supaya kita yang sudah dilimpahi oleh hesed itu, oleh anugerah kasih karunia itu, oleh loving kindness of God itu bisa memaksimalkannya. Ratusan yang ditulis saudara, baik Aheb maupun Hesed. Tapi kita bicara tentang Hesed yang pada pagi hari ini. Jadi hiduplah dalam kasih, ya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Sebagaimana Hesed itu sudah dinyatakan pada kita dan telah
menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Semuanya. Finally, my brothers and sisters, always think about what is true, yang true. Yang dipikir yang true, bukan yang nggak true, bukan yang salah. Bukan yang nggak benar, yang benar yang dipikir. Think about what is noble, right and pure. Itu yang harus kita pikir. Apalagi, think lagi about what is lovely. That's it lagi. And worthy of respect. If anything is excellent or worthy of praise, think about those kind of things. Nama itu ulang mulu. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan. Think about it. Amin. Jadi yang di-think, yang dipikirkan, jangan kesalahan orang. Kita harus keluar dari sana, saudara. Yang dipikirkan, jangan kekeliruan orang. Yang dipikirkan, yang harus diperhatikan, kehebatan orang itu bisa berubah karena ada hesed di dalam dirinya. Kita akan dikuatkan. Kita akan dibangkitkan. Saya selalu dalam kumpulan dengan hamba Tuhan, saya selalu katakan, kita maksimalkan setiap talenta, kehebatan kita masing-masing. Sebagai sebagai ketua Pastor Retreat Australia, saya katakan, Pak, ini ada pembicara bagus. No, pembicara bagus adalah kita yang ada di Australia. Orang Indonesia, dia bagus untuk Indonesia. Tapi orang Australia, dia hebat dahsyat di Australia. Saya katakan seperti itu. Kita tidak akan mengundang pendeta dari luar, dari kita ke kita. Karena kita punya kemampuan yang luar biasa. Ayo please, kita lihat kehebatannya dia apa, kehebatannya dia apa, kehebatannya dia apa. Dahsyatnya dia apa? Saudara, luar biasa. Saya katakan, lihat, kita dikirimkan oleh Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan, dan setiap kita dimampukan untuk planted the church. Ini adalah hesed yang Tuhan berikan pada kita dan kita maksimalkan. Lah ini loh yang kita bagikan. Sehingga kita lihat, hebat dia, hebat dia, hebat dia. Kehebatannya ini terus kita angkat, kita support, dan kita membicarakan kehebatan-kehebatan. Amin. Haleluya. Demikian juga dengan kita, saya percaya setiap kita punya kehebatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Karena kemampuan itu bukan dari kita, saudara. Dia yang memampukan kita untuk melakukan apa saja. Nah, ini yang harus kita maksimalkan. Ini yang harus kita lipat gandakan. Jangan hal-hal yang sudah lewat. Ingat, we are the new creation in Christ. Nyatanya, yang sudah pas, sudah pas. Yang sudah lewat, lewat. Tapi aku sekarang ada ciptaan baru, di mana semuanya serba baru. Pikiranku diperbaharui, tindakanku diperbaharui, kesadaranku diperbaharui, kata-kataku diperbaharui. Ada hesed di situ. Luar biasa. Dan Tuhan, begitu kita melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, Dia akan mensupport kita di belakang kita. Kalau kita tidak hidup seperti tadi kata Rasul Paulus, menjadi seteru salib Kristus, kita akan menjadi musuh Allah. Bayangkan betapa mengerikannya kalau kita menjadi musuh Allah. Karena apa? Kita itu sudah ditebus, kita itu sudah diselamatkan, kita itu sudah dijangkau, hilang, dicari, ditemukan, dirampas. Darkness. Dirampas dari kerajaan maut, kerajaan gelap, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan di situ. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Yang bisa membawa kemuliaan bagi Dia. Luar biasa. Sehingga kehadiran kita
di kota-kota di Australia, di Sydney, bisa membawa terang Kristus kepada bangsa-bangsa lewat kehidupan kita, lewat ada hesed dalam kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Ya. Apa yang kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi yang dipelajari, yang didengar, yang dilihat, yang diperhatikan, bukan kesalahan, bukan kekeliruan, bukan ketidakbenaran, tapi yang benar. Lakukanlah itu. Maka lihat, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ini sudah jelas. Dan kalau Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Nggak akan pernah kita akan merasa takut lagi dalam hidup ini, saudara. Apapun yang terjadi, kita akan bisa berkata, Tuhan, hidupku sudah mendapat hesed-Mu. Apapun yang terjadi, Engkau tidak akan jauh daripada aku. Burung di udara yang tidak menabur menuai, Engkau pelihara. Apalagi aku, Tuhan, yang dicipta sesuai dengan gambar-Mu, Tuhan. Ini kan kata-kata firman, kata-kata iman. Sehingga menyadarkan kita. Masih ada? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal, damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan dipelihara oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang enggak dapat kita pikirkan. Memelihara kita. Memelihara hati, memelihara pikiran kita. Sehingga yang keluar dari kita tidak ada lagi kata-kata untuk menghakimi satu dengan yang lain. Tidak ada lagi kata-kata untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada kata-kata yang melihat kekurangannya orang saja. No, yes, saudara. Oleh sebab itu setelah kita mendengarkan ini, kita harus hati-hati, saudara, dalam hidup ini. Karena firman diberitakan dia. Dan kita yang mendengarkan, katakan lebih baik kamu jangan mendengar daripada mendengar kamu tidak melakukannya. Tapi saya percaya kita di sini semuanya adalah orang-orang yang bukannya seteru salib Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Saya rasa saya sudah cukup panjang lebar bicara ini. Tolong panggilkan Vina. Pak David bisa maju. Saudara, kebaikan Tuhan, the hesed of the Lord, itu sungguh luar biasa. Kalau kita melihat the goodness of God, saudara, kita nggak bisa bayar, saudara. Kita melihat bagaimana baiknya Tuhan pada kita. He's so good, saudara. He's so good. We can't pay back. Kita nggak bisa bayar. Tapi berbahagialah kita yang senantiasa menyadari bahwa hesed itu sudah dilimpahkan pada kita. Kita bisa katakan, Tuhan, so good you are. Betapa baiknya Engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ada lagu, so good, so good. I love you. Karena Dia sudah mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. The goodness of God.
sing the goodness of God, saudara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Come on, saudara. All my life you have been so good. Oh, how good you are, Lord. Haleluya, haleluya. Mari kita ceritakan, kita katakan how good you are. Of the goodness of God. All my life, And all my life you have been faithful. And All my life you have been so good. and every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Musik mengalun dengan pelan. Kekasih Tuhan. Hesed sudah dilimpahkan dalam hidup kita masing-masing. Dan hesed ini hidup, saudara. Karena itu adalah atribut of God. Kasih itu hidup dalam kita. Remember to maximize all His hesed within us. Maksimalkan hesed yang sudah kita terima, sehingga hidup kita seperti yang dikatakan akan dilampaui dengan damai sejahtera. Hati kita akan terpelihara, pikiran kita akan terpelihara. Yesus katakan, aku tinggalkan damai sejahtera-Ku bagimu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan dunia yang berikan. That is in you. Oh, sementara kita merenung sejenak, coba bayangkan, kembali kepada 10, 15, 20 tahun yang lalu barangkali. Bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita masing-masing. Meskipun ada banyak tantangan, persoalan, masalah, problem yang kita hadapi, saudara. Tapi benarkah dan pernahkah Tuhan tinggalkan kita? Seperti yang dia katakan tadi, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. His love is unlimited. Kasihnya tak terbatas. Kasihnya kekal. Sampai dia tekankan kembali, akulah Tuhan, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Semuanya untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah His image, kita adalah ciptaannya. Memang sempat rusak karena dosa, memang sempat terhilang karena dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tapi hesed itu mengejar kita. Kasih Allah mengejar kita, sehingga kita ditemukannya, kita ditebusnya, kita diselamatkannya. Bukan karena kita baik, dari semua kekeliruan, kesalahan, kejahatan kita. Dia terima kita apa adanya.
Oleh sebab itu setelah kita ada di dalam Dia dan hesed itu sudah diberikan pada kita, apakah kita masih mau menjadi hakim untuk menghakimi orang lain? Come on, church. Dia ingin melihat kita, hesed itu bekerja dalam kita, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi yang hidup itu. Karena ada hesed, karena ada kasih yang bekerja. Ingat firman Tuhan minggu lalu. Betapa dalamnya engkau jatuh karena engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kasih yang sudah kita terima. Hesed itu. Tuhan luar biasa engkau. Kita angkat lagi lagu ini sekarang. I love you, Oh Jesus. for your We love you, Lord. never fails us. Your mercy never fail to us, Lord. I've been held in your hand. Oh, haleluya. Resapi kata-kata lagu ini, saudara. Naikkan, saudara. Until I lay my head, I will will sing sing of the goodness of God. Oh, hallelujah. Lord, we will sing about your goodness. Hallelujah. 'Cause all my life you have been faithful. Benar Tuhan. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, hallelujah. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Jesus, And every breath sungguh baik Tuhan. I am Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. I will Kami rendahkan hati Tuhan, of the supaya Tuhan goodness of kami God. selalu ingat akan kebaikan-Mu, ingat akan kasih setia-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik pada kami. Waktu kami terhilang, waktu kami jatuh, Engkau datang mengangkat kami Tuhan. Oh, sikata ya ramasan, sikata ya ramasan. Kadang-kadang kami hanya melihat kepada diri kami sendiri, tapi tidak melihat Engkau yang begitu besar kasih-Mu Tuhan, setiamu Tuhan. I will sing of the goodness of God. Hallelujah, let's worship Him. Oh, Jesus, So faithful, Lord. luar biasa Engkau Tuhan. All my life There is not like you, Lord. Tidak ada yang seperti Engkau. Biarlah kasih-Mu semakin nyata pagi ini Tuhan. Engkau turunkan kepada anak-anak-Mu Tuhan, untuk menyadarkan kami semua Tuhan pagi hari ini. Ada potensi yang dahsyat, potensi kasih yang sudah Engkau taruh Tuhan. Jesus. of God, I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan saudara. Berikan kemuliaan saudara. Berikan kemuliaan bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Dia. Ola masina. Hallelujah. Hunana sela. Haleluya, haleluya. Ola masika ya lama lama lama. Ola lama masika ya lama. Haleluya. Haleluya. Jesus. Lama-lama. Haleluya. Saudara, hesed itu ada dalam engkau. Hesed itu akan memampukan engkau untuk menyembah Dia, saudara. Ingat tadi yang dikatakan oleh Daud. Karena hesed itu aku mampu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena hesed-Mu yang bekerja dengan kuat dalamku,
Mampu aku datang worship to you Lord. Mari saudara, sebelum kita tinggalkan ruangan ini, hidupkan Hesed itu. Hidupkan kasih Allah yang sedang ada dalam kita masing-masing. We come before you, Lord. We humble ourselves before you. We surrender to you, Lord. Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu merendahkan diri saat ini. Your Hesed is in us. Hesed ini yang memampukan kami datang pagi ini, Tuhan. Jesus, how wonderful you are, Lord. How good you are, Lord. Oh, shikaya lama-lama. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Worship you, Lord. Lama-lama. Masuk lebih dalam, saudara. He is here in the midst of us. Dia ada di tengah-tengah kita. Buka hatimu, saudara. Buka hatimu, saudara. Jesus. Masya. Jesus. Ramakah pasyukur ya ramakah syukur. Baik Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Bila kami tidak menjadi seteru Kristus Tuhan. Dengan Hesed yang sudah kami terima. Membangkitkan kami, menyadarkan kami semua Tuhan. Lama. Jesus. Jesus. Oh Jesus. Kunana masih, kunalama, masih. Saya undang selfie untuk bisa berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan. Kau sudah menaruh potensi kasih-Mu di dalam kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Supaya kasih-Mu itu akan terus bertumbuh Tuhan. Yang akan menggerakkan kami, memampukan kami Tuhan untuk kami datang kepadamu. Untuk kami hidup berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami kembali Tuhan kepadamu Tuhan, kepada kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan
Tuhan, pulihkan Tuhan kasih-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa mengasihi sesama kami, mengasihi keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, mengasihi saudara kami Tuhan dengan kasih yang Kau berikan dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang hidup. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan Tuhan kami Tuhan, untuk kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau sebentar kami ingin memberi Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang sukacita Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk kami Tuhan. Berikan beliau kemampuan, kekuatan Tuhan. Untuk semakin berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk membimbing kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dan kami ucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk persembahan saudara. Minggu depan, minggu pertama saudara ya, dan kita ada seperti biasa, kita ada Holy Communion, perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada minggu depan. Saya rasa cuma itu saja. Kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan sing my soul. Bagi Dia, Raja yang besar, Allah yang perkasa, King of King and Lord of Lord. Father, this is our declaration this morning, Lord, bahwa tidak ada Raja, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami dengan segala unlimited love. Terima kasih Tuhan untuk headset yang sudah kami terima, yang ada dalam kami semua masing-masing. Seperti doamu Tuhan Yesus, Engkau berdoa bahwa setiap kami supaya menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa satu, sehingga Engkau dan Bapa bisa tinggal dalam kami, menjadi satu dengan kami, dan bisa memanifestasikan headset yang ada itu, karena ini merupakan atributmu sendiri, bahwa Engkau adalah Allah yang kasih adanya. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami masing-masing. Dan biarlah karyamu di atas kayu salib tidak akan pernah menjadi sia-sia bagi setiap kehidupan kami.
Dan melalui apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, kami diingatkan untuk memperhatikan, untuk melihat, untuk observe, untuk consider kepada mereka yang hidupnya mengikuti keteladanan-Mu, yang mengikuti keteladanan Kristus, dan tidak hidup sebagai seteru Kristus, sebagai seteru salib itu. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Apa saja yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kemana saja kami pergi atau pulang ke rumah masing-masing. Marilah penyertaan perlindungan Tuhan menyertai setiap kami semua. Memberkati setiap anak-anak-Mu dengan segala berkat yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita, marilah ingatlah apa yang sudah Tuhan katakan. Apabila setiap kita ingat dan melakukan setiap apa yang diperintahkannya, maka Dia tegaskan kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, dan Dia akan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kami akan bawa semua apa yang Engkau janjikan kepada kami ya Bapa. Juga pelayanan-Mu dan apa saja yang Engkau kerjakan saudara berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.